Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sally Supriyatin. Saya adalah mahasiswi Universitas Terbuka Jakarta dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0535199902. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini di video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang pseudocode dan flowchart-nya. Untuk lebih lanjutnya bisa ditonton di video selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma, yaitu dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Karena di sini tugasnya ada dua ya. Yang pertama itu menyebutkan tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dan sejarah Java. Jadi di sini saya tidak akan bahas nomor 1, jadi langsung ke nomor 2. Di mana disuguhkan studi kasus, yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu ada golongan A memiliki gaji 5 juta, golongan B memiliki gaji 6.500.000, golongan C memiliki gaji 9.500.000. Kemudian di sini ada jam-jam lemburnya ya. Untuk karyawan pertama itu jika karyawannya lembur 1 jam, maka gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya yaitu 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, di sini diperintahkan untuk membuat inputan flowchart dan pseudocode-nya, yaitu golongan dan jam lembur. Dan nanti akan memiliki output, yaitu jumlah penghasilan, yang dimana gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, langsung ke jawabannya. Ini saya sudah membuat ya jawabannya. Yang pertama saya membuat langkah-langkahnya terlebih dahulu atau algoritmanya. Yang pertama itu kita start atau mulai. Yang kedua mendeklarasikan golongan jam lembur, gaji pokok, jumlah lemburnya, gaji lembur, dan jumlah penghasilan. Kemudian menginput golongan karyawan, itu ada golongan A, B, dan C. Kemudian input jumlah jam lembur. Kemudian ada menentukan gaji pokok yang dimana gaji A yaitu tadi sudah disebutkan 5 juta, gaji B di 6.500.000, dan golongan C ada di 9.500.000. Kemudian menentukan presentasinya, yaitu jika lemburnya 1 jam, yaitu 30%, jika lemburnya 2 jam, yaitu 32%, jika lemburnya 3 jam, 34%, kemudian 4 jam, 36%, dan lebih atau sama dengan 5 jam, yaitu 38%. Kemudian menghitung gaji lembur, yaitu yang dimana ini adalah persentase lembur dikali gaji pokok. Kemudian hitung total gaji, yaitu dimana gaji pokok ditambah gaji lembur nantinya. Kemudian tampilkan total gaji semuanya, hasil upah, kemudian selesai. Nah, di sini saya sudah membuat flowchart-nya juga sesuai dengan algoritmanya yang tadi sudah saya buat. Yang dimana kita memulai dengan simbol ini ya, terminator namanya, oval seperti ini, terminator, yaitu kita isi dengan mulai. Kemudian itu dimana mendeklarasikan golongan jam lembur, gaji pokok, input lembur, gaji lembur, jumlah penghasilan. Yang berbentuk simbolnya itu segi 6 atau bisa disebut preparation. Kemudian di sini terbagi dua, yaitu ada input golongan dan input jam lembur. Yang dimana masing-masing input ini bersimbolkan jajar genjang ya. Kemudian ini menandakan simbol jajar genjang ini input atau output. Kemudian di sini menyebutkan jumlah golongannya, yaitu dengan simbol belah ketupat. Nah, dimana ini berarti decision atau simbol keputusan. Begitupun dengan golongan selanjutnya. Kemudian di sini juga menyebutkan jumlah jam lemburnya itu menggunakan belah ketupat atau decision. Kemudian di sini apabila golongan A mendapatkan gaji pokok, dia akan mendapatkan 5 juta gaji pokoknya, yaitu dengan simbol persegi panjang yang berarti simbol proses. Begitupun dengan golongan B dan C. Kemudian di sini juga menambahkan input lembur yang dimana presentasinya 30% untuk 1 jam. Kemudian simbolnya juga persegi panjang yang dimana berarti ini adalah simbol proses. Begitupun selanjutnya untuk di jam lembur lainnya. Nah, kemudian jika dia mengarahkan tidak,
dia akan prosesnya langsung ke bawah dan kembali ke input golongan ini untuk di kategori golongan. Kemudian di sini jika jam lemburnya tidak ada, dia akan mengembalikan, maka dia tidak akan lembur. Kemudian setelah semua prosesnya selesai, di sini menampilkan lagi prosesnya menggunakan persegi panjang, yaitu di mana gaji lembur sama dengan input lembur dikali gaji lembur. Nah, dia akan berproses lagi ke proses jumlah penghasilan menggunakan persegi panjang juga simbolnya, kemudian dengan perhitungan jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian dia akan menghasilkan output jumlah penghasilan dan kemudian selesai. Untuk pseudocode-nya kurang lebih sama juga, cuman untuk di pseudocode ini menggunakan ini ya, if else, if then else if. Itu yang membuat berbeda dari algoritmanya dan flowchart. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.